YouTubernya itu. Itu dia. Standby dari di rumah Dokter Wayan gitu, makanya saya samperin ya, Pak. Iya, karena memang tadi saya rencana mau nginep, pasang tenda gitu. Siap. Sebelum nanti kan kita mau kerja bakti ya, Pak. Oke. Besok ada rencana apa nih, Pak? Besok rencana untuk jajaran pemerintahan Desa Karanganyar. Besok rencana mau bersih-bersih, mau gladi resik di rumah Dokter Wayan. Oh, alhamdulillah. Semua jajaran Desa Karanganyar, Pak. Mantap. Instruksi dari Pak Kadesnya langsung, Bapak Udin Nurdin. Mantap. Kalau Pak Kadus siapa namanya? Devi Haryanto, Pak. Oh, luar biasa. Siap, ya. luar biasa. Nih, terima kasih banyak nih. Siap, Pak Kadus. Ada Linmas juga, Pak Lis. Juga tuh perwakilan tuh. Ada. Ini Pak siapa namanya, Pak? Bapak Yaya. Bapak Yaya. Oh, Pak. Lengkap lah ya. Ya, siap. Berarti besok kita. Bapak dengan siapa? Pak RW, Pak RW. Pak RW. Oh, ini Pak RW. Ya ampun Tuhan. Pak RW. Mantap. Oke, siap. Siap, yang penting satu visi ya, Pak ya. Iya, siap. Satu visi supaya kedepannya juga lebih baik aja. Yes. Untuk Pak Wayannya, karena dengar-dengar di sini nih dokter paling manjur katanya. Paling manjur, Pak. Semua untuk yang berobat warga Desa Karanganyar khususnya. Berobat ke sini nggak ada yang bermasalah. Nggak ada keluhan ya. Sampai detik ini belum ada ya. Dan rata-rata sembuh ya, Pak. Sembuh, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalaupun Pak Wayan pulang ke Bali jadi sepi dong nanti. Kayak berobat tuh jauh lagi. Iya, ada sih kan coba yang backup dari ke sekarang kan ke puskesmas. Tapi harapannya sebenarnya Pak Wayannya tinggal di sini lagi ya, Pak. Iya, siap tinggal di sini. Tapi dengan kondisi rumah yang sudah rapi tentunya. Iya, siap. Oke lah kalau gitu Pak Kadus, makasih banyak ya. Oke. Makasih Pak RW, makasih ya. Pak RW juga makasih ya. Semangat. Linmas, thank you Pak Masuk Waya. dulu ke dalam ya. Siap. Assalamualaikum. Barengan sama Bak. Ada Bang Breo. Ada Andra Wijaya, terus ada juga siapa ini Boy. Ada Endra juga. Lihat ke bawah men, ngeri orang. Iya. Wah, yang gokil nih Bak. Iya, kayak rambut predator ya. Gokil men. Film predator. Kalau gue sih jadi inget kayak masa-masa explore. Iya, makanya. Mengingatkan ya. Iya. Malam-malam di rumah Dokter Wayan. Iya. Oke. Gokil. Nah. Assalamualaikum. Sebelah kan Astagfirullahaladzim, kaget banget. Bang Bro nih. Nyebelin juga dia. Ini tendanya kita di sini cuy. Yes, ini tenda. Jadi kita bakalan tidur di sini ntar campnya. Yoi dong. Masih berhadapan sama ini. Oh iya. Hadapan sama apa sih namanya? Kamar Praktek. Praktek. kasur ini Pasien. kasur pasien. Iya. Yes. Untuk perawat ya. Ranjang pasien apa? Perawat. Perawat kan? Iya ranjang pasien. Ranjang pasien. Sini juga ada nih. Tapi ada oli baru kan? Enggak, kosong. Kosong. Iya. Pas gua goyang-goyang kosong. Oh gitu. Oh iya benar. Oke, jadi gimana nih? Kita bermalam di rumah Pak Wayan memakai tenda, cuy. Jadi kita langsung eksekusi aja lah. Sekarang jam berapa nih? Sekarang Jam berapa? Jam berapa, Bro? 10.46. Oke, 10.46. udah jam 11 cuy sekarang. Yoi. Oke. Mantap. Ya udah ntar gimana kegiatannya ikutin terus aja vlog kita masing-masing. Sip, mantap. Ini ceritanya kita pengen ngeprank teman-teman. Si Boy nanti pura-pura kesurupan. Di sini juga ada Bro. Jadi ada yang uji nyali. Nanti kita pura-pura tuh kayak ngerasa sesuatu dan dia ngikutin gitu. Gue nggak tahu kayak gimana nanti tanggapan dia sebagai warga yang ada di sini. Dia lagi tuh diajak jalan-jalan sama Hendra, cuy. Si Boy lagi pemanasan. Si Boy jadi pada pemanasan dulu ya teman-teman nih. Jadi lagi mendalami peran dan mengingat masa lampau. Oke, kita tunggu.
Bang. Iya ini. Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Apa-apanya semua? Aman, Mbak, aman. Yang bohong kamu. Aman. Hah? Aman. Tanyakan dia. Tadi dia ngambil apa di dalam? Enggak ngambil apa-apa. Enggak ngambil apa-apa kan? Tadi dia sama saya tanya-tanya doang. Iya. Dia mau setan. Iya. Di belakang itu tempat saya. Iya, cuma lihat-lihat doang. Jangan suka mengganggu tempat-tempat saya kamu semua. Iya, cuma lihat aja. Yo, Mbak. Tapi kan kayak beneran kan? Tapi aman ya, Pak? Aman. Tapi kaget nggak ngeliatin gitu? Terus. Mantap. Tapi lulus ujian. Emang harus sekali-sekali harus begitu. Iya. Maunya dari mana, Mbak? Maunya itu tadi apa ya? Tapi keren lagi. Iya, gua nggak bisa nahan ketawa. Enggak, gua aja kaget anjir. Dia kaget. Tapi mau diobrolin ya? Tahu nggak, Bu? Masalahnya adalah emang lu kagak boleh tahu juga. Oh, makanya gua kaget pas keluar. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat video-video boy yang sebelumnya dia pernah kesurupan itu bohong ya. Tapi Enggak ada di video gua enggak ada kesurupan. tapi tanggapan Bapak ngeliat si boy gimana? Gua nggak bisa nahan ketawa sumpah. Irama mati saya nih. Kemasukan bener apa benda ini? Aduh, sukses. Tapi Pak, boleh izin dimasukin ke TikTok dan YouTube ya? Iya. Oke, makasih ya, Oke. Pak. Bapak dengan siapa? Pak Agres namanya. Pak Agres. Oke. Tapi sempat siap. deg-degan nggak, Pak? Hah? Tadi deg-degan. Barusan. Iya. Ya Lumayan. Kaget juga. Kebetulan Pak Agres ini dulu sering main ke atas. Oh gitu. Waktu pas lagi masih zaman tempat ini atau rumah pawayan tuh bersih atau bagus. Bro. Tahu nggak tahun berapa main pada saat itu? 93. 93. Oh, 93. Waktu Bapak masih bujang ya, Pak? Gua Oke. nggak bisa gerak gua lagi acting gua. Keren boy, keren boy. Perannya di Keren, sini. keren. Berarti Gue keren. juga kaget beneran, anjir gue bilang boy kesurupan beneran apa ya? Iya, makanya. Orang disuruh pura-pura doang. Anjir. Gokil. Itu ada kuda-kudanya udah gini, men. Bapak sehat, Iya kan? keluarga, Kuda-kudanya udah gini. ya, Pak. Mata melotot, gokil. Tapi gokil lah boy. Oke. Om Pimpalayum gambreng. Gambreng. Cina. Suicin Sky. Cina. Biasa, Indonesia lokal aja. Om Putih hitam, putih hitam. Pimpalayum gambreng. Ya, Keluar. ulang. Kan satu doang. Ini aja. Udah langsung gitu aja. Ya udah, Om Pimpalayum gambreng. Luar. Satu. Ini nyari yang tidur dulu ya. Iya. Ini yang dari tidur dulu nih. Tidur dulu ya. Om Pimpalayum gambreng. Om Pimpalayum gambreng. Om Pimpalayum gambreng. Tidur. Konsisten kuncinya. Oke, jadi teman-teman saat ini gue udah di tenda dan kebetulan si Endra sama si Boy itu ada di luar ya, jaga gantian nanti 2 jam. Dan kebetulan memang saat ini udah jam 12 malam teman-teman. Dan kondisi di jam 12 malam ini gue berdua sama Bang Breo ya. Jadi kondisinya seperti inilah di tenda dan kita tidur dulu, oke? Gas. Wih, gokil men. Jam segini gerusak gerusuk, gerasak gerusuk. Lu kenapa sih kayak gelisah gitu? Ya gitulah men. Lu kayak gelisah kenapa sih, Bro? Coba sedikit. Lu kayak kebayangin sesuatu, gue rasa. Ya ngebayangin aja hidup sendiri di tempat kayak begini. Lo gitu dah. Gue ngejomblo aja nih ya, maksudnya sendiri nggak punya pacar aja tuh kadang kayak kosong hidup. Gimana ini sendirian di rumah nggak ada keluarga, Iya. ya kan? Bukan cuma hati tuh yang kosong.
bisa pikiran kosong kadang Iya, di tempat kayak gini. Woi, Belum pada tidur ya? belum nih lagi ngobrol-ngobrol. Kayak ngobrol. Gua ngerasain, aduh. Apa? Gimana ya? Gak nyaman nih. Kenapa itu? Malah gua yang nyerah anjir. Kenapa anjir? Dan Kenapa? ya lo keluar dah coba. Ah, keluar. Belum tidur nih. Kenapa itu? Kenapa? Si Endra nggak betah katanya. Nggak tahu kenapa dia nggak betah. Kita coba keluar. Si Endra katanya nggak betah. Kasih lama juga waktu ganti-gantian deh. Kenapa sih Indra? Kenapa, Endra? Kenapa? Gimana ya? Mau gak ngerasain apa yang gua rasain? Ngerasain apa anjir? Apa? Ini lebih ke aura gitu. Aura apa? Bukan aura kasih. Seriusan aura apa? Maksudnya di sini tuh auranya lebih ke aura kesedihan gitu. Lu belum? Iya, Lu tadi gua ngebayangin, gua jadi bukan masalah takut atau apa nih, jujur aja. Gua lebih kayak ngebayangin kalau kita ada hidup seperti pewayan. iya sih. Kita ramean loh, Bang. Belum ngantuk nih dia nih. Tapi tetap apa ya, mikir juga sih. Gitu. Kalau misalkan seandainya nih ya, ini gue pengen nanya aja sama kalian bertiga. Lu sebagai pasien, terus lu kesokin untuk berobat, tapi dengan kondisi rumah yang seperti ini. Lu sebagai pasien nih bre, misalnya ya kalian bertiga, ketika pada saat pertama kali first time untuk berobat ke sini, apa yang ada di pikiran kalian sebagai pasien, men? Kalau dari lu, Bren? Ya dulu dah. Dia ngantuk. Gimana? Kalau gua sendiri sih gimana ya? Tapi tergantung juga sih. Tergantung. Tapi gua ngelihatnya tuh ya gimana gitu, miris banget gitu. Jadi ya kebanyakan dokter itu kan kehidupannya tuh mewah Iya. gitu. Gue baru nemuin kisah kayak gini tuh sekarang loh. Maksudnya dalam arti Dalam arti kondisi kayak gini loh. iya. Iya, kalau klinik yang mungkin di bawah sederhana gue pernah nemuin. Tapi maksudnya ini kan kayak terbengkalai, benar-benar nggak terawat gitu. Ini kayak lokasi ekspor. Iya gitu. Kayak lokasi ekspor konten horor gitu lah ya. Nah, lu sebagai pasien gimana ketika pada saat pertama kali misalnya lu mau berobat di sini? Pikiran lu bakal balik gak lu? Mungkin kalau pertama kali ya. Bisa Kayaknya, jadi kalau manusiawi. secara manusiawi gue nggak bakal balik lagi. Oke. Secara manusiawi, karena melihat kondisi seperti ini. Iya, bisa jadi, Iya, bisa jadi. Secara pandangan awam, Nah. masa sih ini dokter? Iya. Oke, kalaupun ini Logis, dokter, logis, nggak apa-apa. oke. Masa sih? Jangan-jangan ini obat-obatnya kadaluarsa. Iya. Jadi ada pemikiran seperti itu. Pasti ada seperti Negatifnya gitulah ya. negatifnya ke situ. Oke. Kita lebih ke sisi kemanusiaannya nih di sini. Iya sih benar. Kalau Soalnya gini, Iya. benar juga ketika pada saat lo datang ke sini terus lo berpikir bahwa obat itu kadaluarsa, kan pasti orang nggak mungkin nggak berhenti di situ, pasti lo juga bakal bercerita ke yang lain. betul, Iya kan? betul. Bisa jadi lo bercerita ke yang lain sehingga lu do, gue pernah ke situ bla 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 misalnya. Iya, kondisinya begini. Iya. Jadi stigma negatif kan? Stigma negatif, Iya. benar. Kalau pandangan lo boy gimana boy? Kalau Ya kalau pandangan lo, aku sih sama ya kayak si Endra ini. Heeh. Namanya kita mau berobat pertama kali ke sini, Iya. melihatnya kondisinya seperti ini itu kayak nggak yakin lah gitu loh. Kok seperti ini dokter kan? Iya. Apakah obatnya bakalan yang masih baru atau udah expire kan? Iya. Pandangan ya pasti seperti itu pandangannya. Yes. Dan mungkin kedepannya juga nggak bakal balik lagi. Iya. Yang namanya dokter itu kan biasanya ya identik dengan bersihan. Heeh. Nah, Itu udah pasti kan. iya. Tapi ini kan bisa dilihat seperti ini kondisinya. Tapi katanya Ndra pasiennya banyak ya. Pasien Itu yang- lebih ke pasien lama sih. Pasien yang kayak Nah, lu bisa ngambil spekulasi gak kenapa pasien lama yang balik lagi merasa- ke sini? Iya, karena Iya. sembuh. Gue punya Atau- pengalaman ya, pengalaman adik gue sendiri. Oke. Biasanya pertama memang kesembuhan itu dari suges atau keyakinan kita sendiri. Kalau gue datang ke tempat tersebut. tempat tersebut,
gue cocok atau dikatakan sembuh lah. Sebenarnya yang nyembuhkan tetap Tuhan. Cuman maksudnya lewat pelantara si pengobatan ini kita alhamdulillah sembuh. Bisa sembuh. Nah, cuman ya itu tadi banyak pasien yang lama-lama itu yang masih datang ke sini itu karena ya cocok-cocokan kan. Ada peribahasa berobat itu cocok-cocokan loh. Cocok-cocokan, ada peribahasa juga. Tapi alternatif juga ada, misalnya gitu kan. Oke. Ini senter gua asu nih, kenapa ya? Iya, kenapa tuh senternya? Ya kayaknya mau habis baterainya. Oke, lanjut. Bro, kalau menurut pandangan lu gimana, Bro? Pandangan gue yang gue liat kaki lu nginjak kopi. Gimana? Apa tuh? Iya, pandangan lo ketika pada saat lo sebagai pasien aja dulu, memposisikan lo sebagai pasien. Pasien lama apa pasien yang baru datang nih? First time, tergantung gue datangnya sini tahu dari mana. Dari saudara. Kalau melihat saudara gue sembuh ya tentu gue bakal percaya juga. Iya. Even tempatnya kayak begini gitu. Iya. Apalagi biasanya nih kalau di satu daerah gitu ramainya tuh dari mulut ke mulut. Dan ketika sudah banyak yang terbukti akan ada timbul rasa percaya. Jadi datang ke sini. Tadi tuh ada pasien baru kalau nggak salah. Iya. Ada pasien baru tuh yang datang. Si Endra tuh yang ini tuh nanya. Itu datang pasien baru. Dan melihat kondisi begini dia tetap masukin motor ke depan kan tadi kan. Cuman karena nggak tahu dokternya nggak ada, tahu dokternya nggak ada, akhirnya pergi. Gitu. Jadi sebenarnya dia pergi tuh tadi karena dokternya nggak ada. Bukan lihat kondisi rumahnya. Paham nggak? Artinya itu pelanggan baru tuh. Jadi stigmanya tuh sebenarnya orang datang ke sini pengen sembuh. Gokil ya. Gitu. Sekarang permasalahannya adalah dengan kondisi begini aja banyak orang yang masih percaya dan berobat ke sini. Gimana kalau rumah ini rapi? Kebayang nggak lo? Dan ini gue nggak tahu ya maksudnya dulunya kayak gimana. Mungkin dulu memang rame pasien yang datang ke sini. Tapi kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Mungkin kita bisa dengar cerita. Tapi kalau gue lihat ya dari yang gue lihat beberapa hari gue di sini, dengan kondisi begini aja masih banyak pasien yang datang berobat duduk di sini. Lu bayangin nih kursi buat nyambut pasien di sini. Yes. Yang si Hendra duduk sama si Boy ini buat orang konsul pasien. Dokternya duduk di sini. Dengan kondisi kayak begini. Bayang nggak? Gila, gue nggak tahu deh, habis pikir ya, maksud gue ada di Indonesia masih ada gitu. Tapi maksudnya gokil. Dengan kondisi begini aja ada pasiennya. Lantas kalau rumahnya rapi, kebayang nggak berapa banyak pasien yang datang ke sini? Gokil. Dan harapan gue sih sebenarnya ya Dokter Wayan tetap di sini sih. Harapan gue karena dengan adanya dia di sini warga Karanganyar tuh banyak kebantu pasti dengan adanya Dokter Wayan ya karena banyak banget yang sembuh di sini. Tapi tentunya harus dengan kondisi rumah yang baru, dengan kondisi rumah yang sudah bersih. Iya, gue tadi sebenarnya udah ngantuk banget ini cuman mau tidur kayak apa ya, ngenes gitu di hati tuh, ngenes aja. Selama ini gue di rumah tuh nyaman. Gitu dia. Gue di rumah tuh nyaman banget. Maksudnya sebelum tidur gue nonton Netflix ya kan. Terus ngopi, gue banget di kamar ya kan. Terus juga kasur enak, AC yang nggak ada. Terus tiba-tiba lu diposisikan seperti Dokter Wayan. Gue ngebayangin Dokter Wayan tidur di kamar yang di dalam. Jangan kan kamar dalam, gue masih di sini nih. Gue masih di ruang ruang tunggu ya. Ini pasti ruang tunggu nih. Lu aja tadi gelisah. Gue aja gelisah dalam arti ini bukan serem hantu ya, bukan ya, tapi lebih kayak ke suara nih itu hewan segala macem gitu kan. Lebih ke arah sana. Terus kebayang kalau gue pengen kebelet boker tengah malam. Wah anjir. Gimana? Gak usah boker deh, pipis aja deh dengan kondisi kayak begini. Gitu loh. Tengah malam PR banget maksudnya. Belum lapar tengah malam. Jangankan di sini ya, gue tinggal di daerah rumah gue aja pesen Grab food aja kalau malam-malam tuh suka agak mau datang. Grabnya suka nolak karena ngeliat jarak ya. Kebayang nggak kalau kita pesen Grab di sini, Grab food. Terus pasti abangnya juga mikir. Iya, abangnya datang di depan, belum nelpon juga udah cabut tuh abangnya. Gitu loh maksudnya. Iya, ngeri banget. Dan yang terlebih lagi sih yang gue khawatirkan adalah ketika tinggal di sini sendiri, menghindari aja kalau sampai tidak diketahui. Itu aja sih paling. Iya. Seperti yang rumah di Kalimantan. Tapi lu mau lanjut gak nih? Kira-kira tidur? Kalian mau lanjut?
Kayaknya di base camp aja dah. Kalau lu base camp, lo? Base camp aja. Base camp aja, lo? Ya bebas kalau gue. Yakin? Ya bebas maksudnya. Gimana? Ya? Lo pada mau base camp? Iya, gua Gua rasa sih kalau nginepnya untuk merasakan apa yang Dokter Wayan rasakan, saat ini pun juga udah saat ini gue udah ngerasain. Kecuali lu nginepnya di sini karena nggak ada tempat gitu loh. Iya. Berhubung kita udah sewa tempat 1 bulan full untuk base camp, biar mendingan di base camp sih. Berarti tenda Karena kita bongkar bisa lagi nih. ngerasain. Bongkar boleh, Iya. ditinggalin juga boleh. Oke lah kalau begitu. Tenda box kan itu. Sip.